Halo Sobat Smatrik, selamat datang kembali di Smatrik on Air. Your vibe, your flight, your impact. Seperti biasa, kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot, mengudara dengan kreativitas, dan tentu saja mendaratkan inspirasi buat banyak orang. So, fasten your seatbelt, karena kita akan take off. Let's go! Sobat Smatrik, kali ini episode kita spesial banget karena dua sosok inspiratif yang dulu pernah duduk di kursi host Smatrik on Air sekarang balik lagi tapi dengan peran yang berbeda. Yap, mereka adalah calon ketua OSIS UPT SMA Negeri 3 Takalar. Hai. Halo. Wah, rasanya nostalgia banget ya lihat kalian balik ke studio lagi. Tapi kali ini bukan sebagai host, melainkan calon ketua OSIS periode 2025-2026. Boleh dong perkenalan dulu, siapa nama kalian, asal kelas, dan sedikit cerita waktu dulu jadi host di Smatrik on Air. Nah, dipersilakan dari yang sebelah kanan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Syarifah Akila dari kelas 11 Alfred Nobel. Jadi dulu pengalaman saya itu menjadi host di episode perdana Smatrik on Air. Saya merasa jadi host di Smatrik on Air itu seru karena bisa cerita-cerita dengan narasumbernya, sehingga saya juga dapat pengalaman baru. Oke, selanjutnya saya atas nama Muraya Nalasya Jamaris dari kelas 11 Alexander Graham Bell, paslon nomor urut 02, di mana dulu saya juga sempat menjadi host pada episode perdana bersama dengan Syarifah Akila, di mana saya juga dulu itu kayak merasa pengalaman yang seru karena saya di situ kayak belajar berbicara di depan publik walaupun tidak secara langsung, dan juga bisa berbagi pengalaman dengan narasumber pada saat itu. Wah, keren banget ya visi-visinya. Sekarang kita persilahkan untuk yang di sebelah kiri kita. Baik, saya paslon dari nomor urut 02, di mana visi saya yaitu kami akan mewujudkan OSIS UPT SMA Negeri 3 Takalar sebagai wadah yang dapat menampung aspiratif suara setiap peserta didik dan mendorong pengembangan potensi secara optimal di bidang akademik maupun non-akademik, serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Nah, adapun 5 misi kami, yaitu yang pertama menguatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua, mendorong pengembangan potensi diri peserta didik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai wadah aspiratif yang dapat menampung suara setiap peserta didik dan menjadi jembatan aspirasi antara peserta didik dan pihak sekolah demi terciptanya lingkungan belajar yang positif. Yang keempat, menguatkan atau mendorong budaya disiplin, toleransi, sportivitas, dan integritas tinggi dalam kehidupan sekolah. Dan yang kelima, itu menguatkan kolaborasi aktif antar organisasi melalui kegiatan yang dapat mendukung minat dan bakat pengurus organisasi. Wah, luar biasa banget ya visi misi kalian. Sebelah kanan dulu. Baik, saya dari kandidat nomor urut 01. Tentunya saya sudah menyiapkan visi misi untuk menjadi calon ketua OSIS. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berkomitmen kuat dan berprinsip tegas, yang menggerakkan, memimpin, dan merangkul setiap elemen di sekolah demi kemajuan bersama. Dalam mewujudkan visi itu, saya memiliki 5 misi. Yang pertama adalah menegakkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan. Yang kedua adalah mengambil keputusan secara bijak melalui musyawarah dan pertimbangan yang matang. Yang ketiga adalah menjadi teladan dalam disiplin, kerja keras, dan kejujuran bagi seluruh warga sekolah. Yang keempat adalah menyelenggarakan program yang inovatif, kreatif, dan bermanfaat demi terciptanya kemajuan bersama. Yang kelima adalah menjalin sinergi harmonis dengan seluruh elemen di sekolah demi terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan produktif. Wah, kalian ini sangat luar biasa. Kelihatan banget kalau niatnya bukan cuma buat menang,
tapi juga buat bawa perubahan ke Smatrik. Tapi pasti juga ada tantangan yang dihadapi selama proses pencalonan ini kan? Ya. Nah, untuk yang di sebelah kiri kita, saya persilahkan. Kalau membahas tentang tantangan, kalau dari saya itu tentang permasalahan mental, di mana biasanya saya itu merasa tentang takut akan kegagalan, tapi saya selalu ingat pasti setiap kegagalan itu akan membawa hasil yang setimpal dan pembelajaran yang setimpal juga dengan kegagalan tersebut. Jadi saya harus terus maju dan tetap melaksanakan kegiatan pencalonan sampai akhir tersebut ini. Baik, terima kasih untuk yang calon di sebelah kiri saya. Untuk yang di sebelah kanan kita, saya persilahkan. Baik, tentunya kalau membahas tantangan yang paling besar itu pasti dari diri sendiri, karena yang terutama yang harus kita harus mempertimbangkan banyak hal, terutama dampaknya ke depannya bagaimana. Apakah kita itu sanggup menjadi seorang pemimpin, karena yang dipimpin itu bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh elemen di Smatrik. Jadi mungkin itu tantangan terbesarnya, bagaimana caranya berpikir ke depan, bagaimana kita dapat memajukan Smatrik. Wah, salut banget nih sama kalian berdua. Semoga semangat itu bisa menular ke seluruh sobat Smatrik. Nah, sebelum kita landing, kasih dong pesan buat Smatrik yang lagi dengerin. Entah soal semangat berorganisasi atau dukungan untuk memilih OSIS nanti. Nah, untuk paslon nomor urut 1 atau yang di sebelah kanan saya, kita persilahkan. Baik, pesan saya untuk seluruh sobat Smatrik, mari kita meriahkan pesta demokrasi di SMA Negeri 3 Takalar, dan jangan golput ya. Jangan. Nah, untuk paslon yang di sebelah kiri saya, kita persilahkan. Nah, itu tadi dari teman saya. Nah, kalau dari saya itu gunakan suara hak kalian dengan bijak dan jangan golput juga. Wah, makasih banyak ya untuk Akila dan Raihan udah mampir dan berbagi kisah inspiratifnya di Smatrik on Air. Dan makasih juga buat sobat Smatrik yang udah setia dengerin sampai akhir. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tentu saja tetap mengudara. Smatrik on Air, Your fight, your flight, your impact.